Coba bentar, cek cek. Suara saya kedengaran? Kedengeran, Pak. Masuk, Pak. Masuk. Nah, kan, jadi saya yang ya mohon maaf, saya terlambat tadi berapa? Berapa menit? 9 menit lah. Saya baru bangun. Nah, sekarang, gimana nih? Nah, oke. Ini kemarin udah sampai sini belum sih? Udah ya? Yang itu udah, yang Yang ini udah, oke. konsentrasi udah, Pak. Yang ini? Ya udahlah, oke. Yang ini, belum. Tapi ya mungkin kita nggak usah yang sini aja deh. Bentar bentar, sorry. Saya ganti aja tayangan. Soalnya, berarti kalian sebenarnya sedikit lagi stop sharing. Apa nih? WhatsApp. Sekarang tentang ini. Ini sebenarnya, Anda sudah cukup maju, pembahasannya. Ini kira-kira pembahasan apa ya, terakhir. Saya lupa, bentar. Ya. Enggak, oke, ini bukan pembahasan terakhir. Ini, pembahasan yang eee, cukup maju lah. Kalau di tempat saya di apa, bentar. Kalau di slide-slide yang saya kasih ke kalian, ini adalah minggu ke-6. Minggu ke-6 itu ya benar sih kalian minggu ke-6. Oh enggak, bentar, belum. Kalian kan kita sekarang masih minggu ke-5. Hari Senin besok minggu ke-6. Iya nggak sih? Iya, Pak, betul, Pak. Iya, Pak. Nah, baru nanti tanggal 1 itu minggu ke-7. Gitu ya. Nah, begini, sama, mohon maaf, saya tanggal 25 sampai tanggal 29 itu disuruh menjadi utusan Teliu untuk suatu acara di Batam. Tanggal 25, tanggal 29 saya tidak bisa offline. Nah, hari Senin saya Senin besok tanggal 25, saya nggak tahu saya sudah mendarat atau belum. Kalau saya sudah mendarat dan sudah masuk hotel, gitu ya, dan sudah menguasai WiFi sana, hari Senin
saya bisa ngajar. Hari Selasa, kalian tuh kan hari Selasa ya? Kalian nggak Rabu ya? Rabu, Pak. Oke, Rabu. berarti kalian Seninnya tuh yang jam 15.30 ya? Oke. Iya. Kalau yang kalian yang 15.30, kemungkinan besar saya sudah nyampe hotel karena saya lupa, pokoknya pesawatnya jam 12 sudah nyampe kalau nggak salah. Apalah, kayaknya kalau jam 15, Anda jam 15.30 kayaknya cukup waktunya. Jadi saya bisa ngajar di hotel dari online lagi gitu ya. Intinya pokoknya minggu depan saya nggak bisa flight. Saya berada di Batam. Nah itu, begitu hari Senin, Selasanya tuh hari Rabunya Anda Rabu tuh jam 12:30. 12:30 saya nggak yakin bisa atau enggak. Harus ngelihat jadwalnya dulu. Mungkin kalau hari Rabunya dipindah jadi sore, itu saya bisa. Tapi kalau hari Rabunya itu tetap jam 12:30, itu saya nggak bisa kayaknya, karena itu masih acara, gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya minggu ke-6. Minggu ke-6 tuh harusnya besok, tuh, Senin, tapi ya ini sudah duluan. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, jadi gini, eee, minggu ke-6 ini kita berbicara belum, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Mulai kita lanjutkan dengan topik mengenai namanya pemodelan atau analisis sinyal kecil atau AC. Kalau minggu lalu, nggak minggu lalu sih, kemarin slide sebelumnya itu berbicara mengenai analisis prategangan dalam kurung atau DC, analisis prategangan DC, ngomongnya gitu ya. Kalau sekarang analisis sinyal kecil atau AC. Maksudnya analisis sinyal kecil adalah begini. Kalau kemarin kita ngomongin tentang bagaimana mempersiapkan suatu transistor supaya siap bekerja, gitu ya. Istilahnya kemarin saya ngomongnya siap bekerja. Nah, sekarang setelah transistor siap bekerja, kalau transistornya diberikan suatu perintah atau input yang misalnya suara manusia yang naik turun berfrekuensi gitu. Nah, itu kan suaranya manusia itu adalah sebenarnya sinyal audio yang secara tegangan nilainya itu sebenarnya kecil. Nah, jadi maksudnya kalau kemarin mempersiapkan supaya siap menerima perintah, sekarang bagaimana menganalisis transistor ketika dia dapat perintah sinyal audio atau sinyal yang kecil, gitulah, kira-kira gitu. Walaupun sebenarnya sinyal yang dikasih ke transistor nggak mesti cuma sinyal audio, tapi bisa juga sinyal eh, radio frekuensi atau RF, atau sinyal televisi atau sinyal apa macam-macam lah. Tapi intinya sinyalnya yang kecil, sinyal perintah yang kecil besarannya dibandingkan kalau besaran tegangan DC. Kira-kira begitu. Nah, eee, di sini ada tulisannya namanya hybrid P atau hybrid T. Itu sebenarnya,
gimana ya, untuk menganalisis itu ada suatu istilah atau penamaan, ada banyak cara menganalisisnya, gitu ya. Salah satu caranya itu dinamakan hybrid P atau dinamakan hybrid T. Kita detilkan nanti apa itu hybrid P, yang mana yang P, mana yang T. Gini, tujuan instruksional adalah mengetahui rangkaian pengganti transistor BJT ketika dimodelkan sebagai eh, dimodelkan ketika dimodelkan ada sinyal kecil yang didapatkan. Yang berikutnya mampu memodelkan transistor BJT dengan model hybrid, apalagi hybrid H. Kita skip aja lah daripada kalian bingung hybrid P, hybrid T, hybrid H adalah gini. Mungkin rangkaian ini pernah dikasih sebelumnya. Secara garis besar pernah dikasih sebelumnya. Pernah terlintas gitu ya, enggak difokuskan gitu ya. Waktu itu enggak fokus. Ini di pertemuan yang lalu pernah di suatu saat ketika menganalisis rangkaian prategangan waktu itu, ada yang rangkaiannya kayak begini. Tapi karena analisis prategangan jadinya ada yang dihapus-hapus. Misalnya si kapasitor, gara-gara ada kapasitor C1, maka si rangkaian yang apa ya, di rangkaian sumber sinyal ini itu tidak dibahas di dalam analisis soalnya gitu. Jadi yang warna biru itu hilang gitu yang kemarin ketika lagi pembahasan soal pengganti Thevenin RTH-nya atau VTH-nya lah gitu waktu itu. Nah sekarang nggak bisa dihilangin begitu aja. Jadi ini rangkaian penguat yang cukup komplit, cukup lengkap, itu umumnya dasarnya berbentuk seperti ini. Di mana keseluruhan rangkaian itu sebenarnya terdiri dari si rangkaian yang merah-merah ini. Rangkaian yang merah di kiri itu yang rangkaian bias, itu adalah rangkaian yang menyiapkan besaran tegangan di basis. Besaran prategangan di basis. Sedangkan rangkaian yang di kanan itu yang RC dan RB itu rangkaian yang menyiapkan atau berguna untuk mengatur tegangan di VC dan di VE itu mau berapa. Sedemikian sehingga dengan diatur itu, jadi dibuat atau di-create mode kerjanya si transistor itu berapa. Jadi besarnya RC dan RE itu dan termasuk RB gitu ya. Sorry, RB itu maksudnya R1 ditambah R2. Besarnya R1 tambah R2, RC dan RB, RC dan RE itu bersama-sama mengatur besarnya, mengatur mode kerjanya si transistor. Mau aktif, mau saturasi, atau mau off. Gitu ya. Dan defaultnya harus di basis berapa, harus di kolektor berapa, dan harus di
emitter berapa. Supaya nanti dari tengah-tengah dasarnya itu, default-nya itu, ketika ada sinyal itu tidak membuat keseluruhan, rangkaian transistornya bergeser modenya. Maksudnya kan gini, mode saturasi itu kan tergantung dari besarnya IB, salah satunya. Kalau IB-nya terlalu besar, nanti jadi saturasi. Maksudnya kalau IB-nya terlalu besar, nanti, ya nanti IC akan, melewati dari beta aktif gitu kira-kira, lama-lama bisa jadi saturasi. Nah, IB itu diciptakan dari, resistor atau rangkaian resistor R1, R2 dan RE sebenarnya gitu ya, tapi RE perannya sebenarnya kecil. Nah, IB itu selain diciptakan oleh resistor R1 dan R2 di rangkaian biasnya itu, juga nanti akan ditambah besarnya IB oleh rangkaian sumber sinyalnya. Karena rangkaian sumber sinyal seperti Anda lihat itu akan bergabung, akan menempel di titik VB, di titik tegangan basis, di titik basis lah gitu. Nah, si rangkaian sumber sinyal ini nanti akan menyumbang besaran IB. Besaran IB yang seperti saya bilang sebelumnya membuat bisa membuat pergeseran titik, pergeseran mode operasi. Jadi nanti suatu saat ya, sebenarnya dibuat gitu ya rangkaiannya sedemikian sehingga kalau ada tambahan arus dari rangkaian sumber sinyal, mode kerjanya transistor tidak bergeser menjadi saturasi. Gitu kira-kira. Mungkin ada pertanyaan dulu? Oke, udah nggak ya? Enggak ya? Udah? Nggak tahu, terserah, kalau itu langsung ngomong aja kalau ada pertanyaan. Saya lagi nggak ngeliatin kalian, saya lagi ngeliatin slide saya sendiri. Nah nah, jadi, eee, keseluruhan rangkaian dasar penguat BJT itu terdiri dari ini, rangkaian bias, ini keberadaan dan atau pengaruhnya rangkaian bias yang merah-merah ini sudah dibahas kemarin, gitu ya, pembahasannya gitu, dibahas kemarin di prategangan. Rangkaian yang ini, rangkaian sumber sinyal, itu, kemarin diabaikan. Nah, itu yang akan menjadi bukan menjadi fokus sih, tapi, analisis DC nanti akan lebih banyak dipengaruhi oleh rangkaian sumber sinyal. Dan ini adalah rangkaian output. Rangkaian output rangkaian yang di dekatnya VO, gitu. Itu aja. Dan dalam kasus ini rangkaian outputnya cuma terdiri dari si C2. Rangkaian input atau sumber sinyal itu ya rangkaian yang di dekatnya VI. Ya, jelasnya begitu ya. Rangkaian input ya dekat VI, rangkaian output ya dekat VO, itu aja. Nah, rangkaian ini ya, kemudian dalam tahapan analisis sinyal kecil, rangkaian itu diganti
menjadi model sinyal kecilnya. Rangkaian ini yang tadi itu, kan kalau analisis sinyal besarnya atau analisis prategangannya atau analisis DC-nya, itu kan nanti ada yang dihilangkan gitu. Misalnya kalau di sinyal besar atau DC atau prategangan, itu si C1 dan R1 itu hilang gitu ya. Karena analisis DC, kapasitor dianggap open circuit. Nah, tapi ketika sinyal kecil, malah si kapasitor jadi short. Nah, saya mengambil kacamata. Rangkaian pengganti atau maksudnya model gitu ya. Kalau rangkaian utuh ini sebelah kiri itu kalau di analisis sinyal kecil untuk analisis sinyal kecil, maka rangkaian-rangkaiannya itu adalah pertama si kapasitor itu di short karena gitu ya, karena ketika sinyalnya AC atau sinyal kecil gitu ya. Ketika sinyal AC, kapasitor itu bertindak seolah-olah seperti short. Nah, gitulah, terima aja dulu. Nah, sama kapasitor di short. Yang kedua, ini yang agak parah ya. Kalau rangkaian pengganti sinyal kecil atau AC, sorry saya ubah dulu nih. So AC, kalau analisisnya AC, si tegangan DC itu kayak misalnya si ini, si PCC gitu ya, kelihatan kan ya? Nah, si PCC, misalnya si tegangan-tegangan DC kayak PCC ini, jadi nol. PCC jadi ground. Kapasitor di short. Sehingga, ya, dan kapasitor di short, PCC jadi ground. Dan satu lagi, yang di bawah ini, kita ngomongin tentang RE dan C3. Jadi, si RE yang berparalel dengan C3 itu jadi kabel atau short. Kok bisa? Gini, karena analisis sinyal AC, si kapasitor itu jadi short. Ingat ya, kapasitor jadi short. C3 jadinya short. Diganti jadi kabel. Suatu resistor yang berparalel dengan kabel itu nggak ngaruh resistansinya. Kalah sama kabel. Resistor yang berparalel dengan resistansi 0 atau short, short itu artinya resistansinya 0 gitu ya. Silakan aja sesuatu ada resistor di paralel dengan resistansinya 0, itu jadinya 0 atau jadinya short. Gitu. Jadi si RE itu hilang gara-gara dia berparalel dengan short atau berparalel dengan kabel. Oke, paham ya? Jadi yang amazing ya di sinyal kecil itu, yang bukan amazing sih, ya ini ketentuannya, semua tegangan DC itu jadi nol atau ground.
Tuh lihat di sini saya bilang jadi ground, semua kapasitor jadi short. Nah, begitu. Kalau ada sesuatu yang berparalel dengan kapasitor itu, maka totalnya jadi short juga. Ya. Nah, rangkaian pengganti sinyal kecilnya ini nanti, ya, saya begitu nanti, kemudian si BJT-nya diganti menjadi rangkaian ekuivalen transistor sinyal kecil. Yang lain-lainnya itu menyesuaikan. Misalnya begini, lihat ya, rangkaian sebelah kiri antara R1 dengan R2, R1 dengan R2, salah satu kaki dari R1 dan R2, salah satu kakinya itu nyambung ke basis. Oke. Jadi si R1 ini satu kakinya nyambung ke basis, R2 ini satu kakinya nyambung ke basis. Udah ya. Nah, R1 ini salah satu kakinya nyambung ke ground. R2 ini salah satu kakinya nyambung ke ground. Artinya, secara makna, R1 dan R2 sama-sama satu kakinya ke basis dan sama-sama satu kakinya ke ground. Artinya, R1 dan R2 itu sebenarnya adalah paralel. Nah, sini nih, R1 diparalelkan dengan R2. Karena dia sama-sama nyambung ke basis dan ke ground. Sorry, sama-sama nyambung ke basis dan ke ground. Sehingga dia jadi berparalel. Karena yang atasnya tadinya PCC gitu ya, untuk analisis sinyal kecil, itu jadi ground. Jadi ini, sumber tegangannya tetap. RS ini tetap ada. R1 berparalel sama R2. Jadi kayak begini. Oke. Emitter. Ini udah diganti ya, si BJT-nya itu diganti. Si bulatan-bulatan itu diganti jadi kotak. Emitter langsung nyambung ke ground. Ya seperti halnya yang ini nih. Nah sini, emitter nyambung ke ground. Nah, si kolektor bercabang dua. Satu nyambung ke VO, satu nyambung ke RC. Yang kemudian RC-nya salah satu kakinya nyambung ke ground. Jadinya kayak begini. Oke, paham ya transformasinya? Transformasinya untuk rangkaian pengganti sinyal kecil. Ada pertanyaan? Dari saya aman, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, jadi pada dasarnya kan ini slide-nya udah saya kasih ke kalian. Kalian bisa nyobain sendiri di PowerPoint kalian, step-stepnya. Di sini saya ngejelasin, ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan kenapa bisa berubah begitu gitu ya. Nah, Anda dan saya kira-kira megang slide yang sama lah. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya kita akan membahas isinya si rangkaian ekuivalen transistor sinyal kecil AC itu kayak gimana. Isinya dalam kotak itu apa? Isi dalam kotak itu kan sebenarnya kira-kira itu isinya si bunderan BJT. Kalau di rangkaian sebelah kiri itu bunder, rangkaian sebelah kanan itu kotak. Nah ini baru istilahnya pengistilahan bahwa si BJT-nya itu di dalam kotak itu diganti sebagai kotak itu. Nah dalam kotak itu ada si BJT-nya itu nanti diganti jadi suatu rangkaian pengganti. Rangkaian penggantinya salah satu nama
Ini cuma nama ya gitu. Jangan dipertanyakan kenapa namanya harus Abel gitu ya, kenapa namanya harus, Fikri gitu misalnya atau Rizky, ya pokoknya dia dikasih namanya itu gitu. Mungkin dikasih nama Rizky karena orang tuanya berharap apa gitu ya. Ya itu ya kan boleh, tapi ya suka-suka orang yang bikin ya namanya. Ya, ini namanya hybrid P, salah satu, rangkaian pengganti si transistor. Kenapa hybrid P? Karena bentuk rangkaiannya itu kayak begini, kayak P yang kebalik. Nah, ini maksudnya adalah si isinya atau rangkaian penggantinya, si kotak yang tadi, kotak si BJT itu, di rangkaian ekuivalen transistor sinyal kecil itu, si transistornya itu digantikan menjadi satu resistor dan satu sumber arus. Si BJT-nya diganti jadi resistor dan sumber arus. Dengan konfigurasi resistor dan sumber arus yaitu seperti ini. Bahwa antara B dengan E itu ada resistor. Sebut saja namanya RP. Kenapa namanya RP? Karena resistor yang ada, resistornya si model hybrid P namanya RP. Kalau resistornya model hybrid H namanya RH. Kalau resistor namanya model hybrid EDES namanya REDES gitu. Gitu aja lah ya gampangnya. Ya kenapa RP? Ya begitulah. Sebutnya sebutan, itu namanya sebutan doang kan. Dan itu sumber tegangan yang membuat arus IC, suatu sumber tegangan yang membuat arus di IC. Ya, dalam kurung ada sumber tegangan antara kolektor dengan emitter, seperti gambar di situ. Yang besarnya tergantung dari besarnya tegangan di RP. Besarnya tergantung dari tegangan di RP, besarnya tergantung, dan suatu konstanta faktor arus yang disebut namanya GM. Dalam kurung, GM itu adalah, dalam kurung ya, semacam beta. Saya bukan bilang bahwa GM adalah beta ya, tapi GM itu semacam beta, konstanta atau faktor penguatan. Penguatan yang menghubungkan antara sesuatu di basis dengan sesuatu di kolektor. Pokoknya bukan beta ya, tapi semacam kayak gitu, konstanta penghubung antara basis dengan kolektor. Kalau beta adalah arus di kolektor dibagi arus di basis, gitu ya. Kalau GM adalah arus di kolektor dibagi tegangan di resistornya basis. Tegangan di resistor yang nyambung ke basis. Tegangan VBE. Tegangan yang diderita resistor RP atau resistor yang ada di basis. Itulah pokoknya sumber arusnya itu GM VBE. GM-nya itu adalah suatu faktor yang nanti didapat dari analisis prategangan. GM itu nanti didapat dari analisis prategangan atau DC atau analisis DC. Jadi gini, GM
adalah GM sebenarnya konstanta yang hubungan antara IC. Nah, gini, nah istilah lagi. Jadi, kita memulai di sini dengan, apa istilahnya namanya, sebut saja namanya 2 jenis arus. Jadi setiap arus yang ada di kolektor, emitter, atau basis, itu disebutnya ada 2 jenis. Satu adalah arus hasil analisis DC, yang sebutnya arus analisis DC itu yang I besar C. Di sini ya contohnya, I besar. Sesuatu yang hurufnya besar, I besar gitu, I besar C, itu adalah hasil dari analisis sinyal besar atau analisis prategangan atau DC. Oke. IC itu I-nya besar, itu analisis dari arusnya analisis sinyal besar atau prategangan atau analisis DC. Sedangkan kalau I kecil itu hasil dari analisis sinyal kecil atau AC gitu. Oke. Sehingga di sini dibilangnya GM adalah IC, I-nya besar, atau hasil dari analisis sinyal besar, sinyal analisis prategangan di kolektor dibagi sesuatu konstanta. Untungnya ini gampangnya GM tuh hanya tergantung dari IC doang, nggak IB. Nah, GM sama dengan IC dibagi VT. VT itu suatu konstanta, konstan. Besarnya sekitar 26 milivolt. Nah, ini kenapa saya bilangnya sekitar gitu, karena di beberapa kasus boleh make VT-nya 25 milivolt. Iya, oke enggak? VT itu sebenarnya tergantung dari temperatur si transistor saat itu. Jadi kalau lagi temperaturnya normal, sorry, jadi pastinya besarnya VT itu tergantung dari suhu si transistor setiap saat. Ya, kalau dalam keadaan 25 derajat Celcius, kira-kira VT-nya itu 26 milivolt. Kalau makin naik, VT-nya kira-kira makin kecil. Ya, tapi untuk kebanyakan itu 26. Oke lah, 26. Kalau Anda makainya 25, biar gampang hitungnya gitu, itu juga boleh. Jadi intinya, kalau tidak disebutkan PT-nya berapa, maka Anda boleh pakai angkanya sekitar 20-an milivolt. Sebenarnya maksudnya di 20-an, boleh 20, boleh 21, boleh 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Boleh di antara itu. Nggak boleh lebih dari 30, nggak boleh kurang dari 20. Nah, gitulah. Nah, memang akan sebaiknya kalau 26. Maksudnya gini, di salah satu bukunya misalnya buku referensinya buat si elektronika ini, itu ada, saya lupa, 3 biji lah. Misalnya namanya Cedra Smith, misalnya namanya Bolstead, misalnya namanya apalagi lah gitu. Pernah saya kasih tauin mungkin. Oh, ada di LMS bukunya apa-apa aja. Ya saya punya PDF-nya semua itu. Di buku ini ngomongnya 26. Di buku ini ngomongnya 25. Di buku yang satu lagi ngomongnya 25,5. Gitu ya. Kenapa? Jadi saya boleh deket-deket di antara di angka situ, terserah. Gitu ya. Nah, GM itu cuma IC dibagi 26 milivolt dibagi VT. IC-nya adalah arus di kolektor hasil analisis prategangan atau analisis sinyal besar atau analisis DC. Oke.
nanti selain tentang arus, konvensi atau notasi besar dan kecil itu selain tentang arus juga berlaku tentang tegangan. Jadi kalau V-nya huruf kecil, itu artinya sebenarnya adalah V dari hasil analisis DC. Sorry. Huruf kecil artinya analisis sinyal kecil. Sinyal kecil artinya AC. Kalau V-nya huruf besar, itu hasil analisis sinyal besar atau analisis pertegangan atau DC. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Oke, Pak. Nah, untuk sinyal kecil, beta masih ada. Dan untuk sinyal kecil, beta tetap saja adalah IC dibagi IB. Tapi beta gitu ya, itu IC dibagi IB. IC-nya huruf kecil, dua-duanya huruf kecil. IC-nya huruf besar, dua-duanya huruf besar. Gitu ya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi beta itu boleh aja I huruf besar, IC huruf besar dibagi IB huruf besar, atau IC huruf kecil dibagi IB huruf kecil. Jadi beta itu huruf kecil, huruf besar, beta itu tetap adalah perbandingan antara arus di kolektor dengan arus di basis. Mau dianalisis DC, mau dianalisis AC, mau dianalisis sinyal besar atau sinyal kecil, itu beta tetap perbandingan antara IC dengan IB. Tapi nggak boleh di-mix, nggak boleh I-nya huruf besar dibagi I-nya huruf kecil. Gitu ya. Nggak boleh di-mix. Kalau huruf kecil semua, huruf besar semua. Nggak boleh huruf kecil dibagi huruf besar. Oke? Saya kira begitu. Betanya tetap kalau disuplai betanya 100, ya di sinyal kecil, ya betanya tetap 100 juga. Di sinyal besar, betanya tetap 100 juga. Gitu. Nah, karena di sini, di rangkaian ini, model hybrid P, ada beberapa parameter yang baru diintroduce. Parameter yang salah satunya adalah GM, salah duanya adalah RP. Maka ya slide-slide berikutnya ini membahas berapa sih besarannya GM. Besarnya GM adalah segitu. Berapa sih besarnya RP? RP segitu nilainya. RP besarnya adalah kira-kira 26 mV atau VT dibagi IB. Yang dibagi IB. Yang IB-nya adalah hasil analisis sinyal besar. Hasil analisis prategangan. Ya. Nah, itu RP, besarnya RP itu segitu. Yang lain-lain, kayak misalnya ada juga alfa tetap ada. Alfa, beta tetap ada. Seperti halnya beta adalah di sinyal kecil adalah pembagian antara yang sinyal kecil juga. Alfa juga begitu. Alfa untuk sinyal kecil, ya dua-duanya harus sinyal kecil. Kalau sinyal besar, dua-duanya sinyal besar. Nggak boleh di-mix. Sinyal kecil dibagi dengan sinyal besar. Nggak boleh. Oke. Jadi, ya begitulah. Nah, gitu ya. Nah, ada variasinya sedikit. Maksudnya adalah begini. Ada dua variasi di hybrid P. Begini. Salah satu variasinya adalah yang pernah saya bilang sebelumnya, bahwa sumber arus di IC itu dinyatakan sebagai GMVBE.
sumber arus di IC itu boleh juga dikatakan sebagai beta dikali IB. Karena sebenarnya GM VBE itu adalah arus di kolektor. Di mana berdasarkan hubungan antara beta dan IB, arus di kolektor itu adalah beta dikali IB. Ya sebenarnya GM VBE itu IC gitu ya. Ya kan situ. Arus di C kan cuma sesuatu yang digenerate oleh sumber tegangan, sumber arus itu. GFVBE itu IC, di mana IC juga adalah beta IB. Maka GFVBE sama dengan beta IB. Ya, dibalik-balik aja. Betanya dapat dari mana? Ya, beta kan tadi udah pernah dibilang. Dari mana sih beta? Oh, tuh. Ada ya. Beta adalah RP bagi dikali GM. Ya, gini, maksudnya adalah gini. Kalau didapatnya beta, kalau diketahuinya IB, ya udah IC tinggal beta dikali IB. Gitu ya. Kalau diketahuinya IB, maka IC itu sama dengan beta dikali IB. Kalau IB-nya nggak tahu, tapi si tegangan VBE-nya yang tahu, tegangan di RP-nya yang tahu, maka GM adalah, maka IC adalah GM dikali tegangan di RP. Nah, jadi maksudnya gini, ngikutin soal, gitu, ngikutin keadaan. Menghitung besarnya arus di kolektor tergantung yang tersedia di permasalahannya apa. Gitu. Kalau adanya yang diketahuinya IB, ya udah boleh pakai beta IB. Kalau yang diketahuinya VBE atau tegangan antara B dengan E, gitu ya, ya udah boleh pakai itu juga. Itulah kira-kira. Ada pertanyaan? Oke. Kadang-kadang senangnya offline itu, bentar. Ya ini senang nggak senang ya. Maksudnya adalah offline itu saya kan nggak bisa ngeliat ekspresi muka kalian gitu. Offline, online, sorry. Online itu saya kan nggak bisa ngelihat ekspresi muka kalian. Saya nggak tahu. Ya sorry itu saya ya, karena Anda juga off cam ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa off cam, cuma kan ya maaf-maaf. Saya nggak bisa ngelihat ekspresi muka kalian yang mengerti atau oh jelas gitu ya misalnya. Beda loh mukanya orang yang jelas atau misalnya kayak begini mukanya apa sih tuh gitu. Ya adalah ekspresi muka kan gitu ya. Nah, jadi kalau Anda semua mengerenyit dahi, maksudnya, bingung gitu ya misalnya, mengerenyit dahi, me 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 apa sih, menggulung jidat gitu, makanya. Itu kan artinya Anda bingung, artinya penjelasan saya kan kurang bagus gitu. Jadi saya mesti cari cara lain untuk menjelaskan gitu kan. Kalau saya ngelihat muka-muka kalian gitu, kalau saya cuma ngelihat satu muka kalian, ya kan itu dianya aja kali kagak ngerti, begitu ya. Nah, semuanya kayak begitu kan berarti yang saya yang salah, saya yang kurang gitu maksudnya. Kalau cuma satu, dia yang kurang, bukan saya yang salah gitu. Itu kan maksudnya. Ya, itu ya jeleknya online. Saya nggak bisa eh, mendapatkan ekspresi atau tidak mengetahui ekspresi Anda itu ngerti atau nggak ngerti. Ya makanya tolong kalau Anda nggak ngerti bilang lah, ngomong gitu ketika saya eh, menawarkan ada pertanyaan atau enggak. Soalnya saya nggak ngerti loh, Anda ngerti atau enggak? Karena saya nggak ngelihat wajah kalian. Oke, saya lanjut ya. Ada pertanyaan? Hmm.
Selain hybrid P yang kayak begini bentuknya, ada juga yang namanya hybrid T. Sebenarnya hybrid P, hybrid T itu, ya yang itu juga, eee, bukan yang itu juga sih sebenarnya. Kalau permasalahannya tuh yang kayak begini, nanti cocoknya pakai modelnya hybrid P. Nanti kalau permasalahannya kayak begini, cocoknya pakai model T. Itu adalah kayak begini. Kenapa model T sebutnya? Karena bentuk rangkaiannya seperti T yang miring. Tadi bentuk rangkaiannya mirip pi yang kebalik. Yang kebalik itu ya kira-kira kayak begitu tuh. Ya, ada dua batangnya dan ada satu garisnya di bawah. Pi yang kebalik. T bentuknya kayak T yang tidur, kayak gitu. Oke. Seperti halnya ada dualisme, bukan dualisme ya, ada variasi di hybrid P, di T juga ada variasinya, ada yang me menghubungkan IC sebagai GM PBE, bisa juga IC sebagai alfa dikali IE. Nah, ini kayak begini. Bentuknya kayak begitu, ada satu sumber tegangan yang adalah arus di kolektor, sumber tegangan yang mempengaruhi arus di kolektor, atau sumber tegangan yang adalah arus di kolektor gitu ya, sebesar GM-VBE atau di variasi yang lain sebesar alfa IE. Ya alfa IE itu sebenarnya IC gitu ya. Alfa sama dengan IC per IE, sehingga IC sama dengan alfa dikali IE. Seperti halnya IC itu adalah beta IB gitu ya. Tapi nggak ada untuk model T itu nggak ada variasinya si IC itu adalah beta IB. Karena di sini di kasus model T itu biasanya untuk rangkaian-rangkaian yang tidak atau susah mencari IB-nya. Model T ini nanti adalah buat rangkaian-rangkaian yang cukup mudah mencari IE, sehingga adanya alfa IE. Nah, ada yang model T itu beta IB. Beta IB itu adanya di model P. Alfa IE adanya di model T. Rekaman-rekaman emiteran kayak gitu udah diomongin belum sih? Entar dulu, saya lupa saya. Jangan karena saya ngobrol-ngobrol tentang common emitter. Anda nggak ngerti. Saya lihat-lihat dulu, ada nggak sih? Saya kelewatan di mana? Oh,
Pernah sebenarnya saya nge-skip, kayaknya saya nge-skip buat kalian. Ya oke, entar saya jelasin lagi. Oke, ini model T, gitu ya. GM, sama kayak yang tadi, model P, model T itu sebenarnya GM-nya sama, rumusnya nyarinya. Alfa itu ya sama, alfa itu adalah beta per 1. Sama kayak rumus sebelumnya. Alfa untuk sinyal kecil atau alfa untuk sinyal besar, itu value-nya angkanya sama. Ya cuma nanti ya alfa seperti saya bilang tadi, ketika beta itu adalah perbandingan antara sinyal kecil dengan sinyal kecil gitu ya, atau sinyal besar dengan sinyal besar, ya itu nggak boleh di-mix ya. Maksudnya nggak boleh sinyal kecil dibagi sinyal besar, atau sinyal besar dibagi dengan sinyal kecil, itu nggak boleh. Sinyal kecil ya dibagi dengan sinyal kecil, sinyal besar ya dibagi dengan sinyal besar. Nah, seperti itu juga alfa. Alfa adalah perbandingan antara IC dengan IE, yang dua-duanya harus sama-sama sinyal kecil atau sama-sama sinyal besar. Nggak boleh di-mix. Kalau di-mix, rasanya nggak asik. Pokoknya nggak boleh di-mix. Gitu. Sinyal kecil semua, sinyal besar semua. Nah, besarnya RE, gitu ya. RE itu mana? Nah, di sini ya. Jadi di sini model T itu adalah satu sumber arus yang besarnya adalah GMVBE atau alpha IE dan satu resistor. Sebut saja namanya RE. Ya. Kenapa harus namain RE? Ya pengennya RE karena itu resistor yang dekat sama E, gitulah. Kenapa yang tadi bukan ngomongnya RB gitu ya? Bukan kenapa yang model P itu bukan ngomongnya RB? Ya, yaudahlah di sama bapaknya dinamain itulah waktu dibikin. Terserah suka-sukanya yang bikin lah. Kita mah mengenal dan menyayangi aja, nggak bisa. Oke ya, namanya RE. RE itu adalah VT dibagi IE. Nah, gitu. Ya toh kalian kan nggak harus ngapalin ya. Toh kalian nanti ada bikin contekan. Jadi ya udahlah, terima aja dulu. RE itu besarnya 26, 25, 2,5, setelah itu berapa nanti ya, dibagi IE. Nah, bla 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 itu antara RP, RE. Kalau RP adalah VBE dibagi IB, RE adalah VBE dibagi IE. Nah, jadi secara kesimpulan, rumus-rumus yang terlibat di dalam analisis yang kecil harus di kolektor adalah GM PBE. Harus di basis adalah begini, harus di emitter adalah begini. Ya, resistansi di basis kalau hybrid P adalah PT per IB. Resistansi di emitter kalau model hybrid T adalah PT per IE. Gitu. Dan GM adalah IC per PT. Jadi rumusnya ini aja. Sebenarnya yang jarang dipakai sih, yang arus. Gitu. Umumnya arus itu nanti hasil analisis di rangkaian. Jadi rumus-rumus yang sering dipakai itu adalah yang resistansi di basis emitor dan konduktansi CGM itu. Nah, ada lagi. Nah, jadi model hybrid P itu, model hybrid P kan tadi kayak begini, cuman ada 3 komponen.
untuk menggantikan cuma ada 2 komponen untuk menggantikan satu BJT itu. Untuk satu BJT itu diganti oleh satu resistor dan satu sumber arus. Sebenarnya, gitu ya, secara lebih detail lagi, modelnya itu adalah kayak gini. Ada satu resistor lagi yang disebut namanya resistansi output yang berada di antara kolektor dan emitter. Yang besarnya sebesar ada lagi namanya VA dibagi IC. Di mana VA-nya adalah namanya tegangan early. Jadi, oke, kapan harus pakai model yang lengkap? Kapan harus pakai model yang tidak lengkap? Kapan harus pakai model hybrid P yang ada R-nya? Kapan harus pakai hybrid P yang tidak pakai RO-nya? Tergantung dari soal. Kalau di soalnya tidak pernah disebutkan adanya tegangan early atau tegangan early-nya berapa, itu nggak ada di soal, artinya nggak usah pakai RO. Apa? RO-nya dihapus dari rangkaian. Nah, kalau di soalnya ada tegangan early-nya berapa, maka RO dipakai. Gitu. Kalau PA-nya ada di soal, pakai RO-nya. Kalau tidak ada di soal PA-nya berapa, kan kalau PA-nya nggak tahu, tidak ada di soal, kan kita nggak bisa ngitung RO-nya berapa. Gitu ya. Kalau nggak bisa ngitung RO berapa, ya jangan bikin masalah. RO-nya sekalian dihilangin. Oke, paham? Kalau nggak dikasih tahu, daripada bertanya-tanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, hilanginnya sekalian. Nggak dipakai RO-nya. Kalau si VA-nya tidak diketahui. Oke. Tidak disediakan di soal. Nah, kira kita nggak usah ngomongin lagi. Kayak gini. Ya, oke. Kita lanjutkan. Jadi, untuk melakukan pemodelan BJT secara lengkap, langkah-langkahnya adalah pertama, analisis DC dulu. Analisis DC atau prategangan atau bias atau analisis sinyal besar. Lakukan yang dilakukan kemarin, gitu ya. Yang intinya mencari 6 parameter itu, gitu ya. Plus seperti saya pernah bilang 6 parameter itu yang dan biasanya plus modenya apa, gitu ya. Nah, itu adalah analisis DC. 6 parameter itu adalah IC, IE, IB, VC, VB, VE, lah gitulah. Semua arus dan semua tegangan di semua kakinya transistor. Analisis AC, kemudian setelah melakukan analisis DC, didapat IC, IB, IB, dan sebagainya itu, baru dilakukan analisis AC. Analisis AC itu, analisis sinyal kecil, langkah-langkahnya adalah pertama, bikin semua sumber tegangan DC jadi 0. Oke. Ganti semua kapasitor jadi short, jadi kabel. Gambar ulang rangkaiannya, model sinyal kecilnya seperti apa setelah diganti DC-nya, setelah diganti sumber tegangan DC dan kapasitornya, setelah diganti itu gambar ulang supaya jadi jelas lah. Kalau nggak diganti ya jadi ntar pusing ngitung ya. Nanti ya terakhir itu umumnya yang disuruh adalah cari
penguatan dan berapa VO-nya. Oh, sorry. Jadi cari berapa VO-nya dan biasanya yang dicari itu berapa faktor penguatannya atau AV, di mana faktor penguatan VO dibagi VI, output tegangan di output dibagi tegangan di input. Nah, beberapa konfigurasi transistor sebagai penguat ini akan dijelaskan di sini, di mana umumnya konfigurasi penguat itu ada 3. Sebut saja ada 3 ya, sebut saja namanya common emitter, common base, dan common collector. Apa sih yang dimaksud common emitter, common base? Yang kayak gimana sih? Oke lah, gini. Bagaimana menentukan suatu rangkaian itu common emitter, common base, atau common collector? Nah, bisa. Intinya beginilah. Kalau common emitter, maka itu artinya adalah si emitter jadi titik referensi atau titik acuan bersama antara input dan output. Titik acuan bersama antara input dan output. Artinya si emitter itu tidak disambungin atau tidak dekat-dekat dengan input dan tidak dekat-dekat dengan output. Karena dia menjadi titik acuan bersama. Artinya emitter itu tidak dekat-dekat dengan input dan atau output. Mari kita lihat contohnya rangkaian ini. Di rangkaian ini, yang disebutkan common emitter ini, inputnya ada di sebelah kiri, phase signal ini ya. Yang inputnya lewat R-sig CC1, nyampe-nya ke basis. Itu input phase. Outputnya nyambungnya ke RL, ke CC2, dan nyambungnya ke kolektor. Jadi, outputnya dihasilkan oleh kolektor, kira-kira ya dihasilkan oleh kolektor, inputnya masuk ke basis. Inputnya masuk ke basis, dikeluarin di kolektor. Emitternya jadi apa? Jadi titik bersamanya. Saya sebutnya common emitter. Common itu artinya bersama. Common room gitu misalnya. Itu ruang bareng-bareng. Emitter jadi titik bersama. Artinya si emitternya tidak nyambung ke input ataupun output. Ini contoh rangkaiannya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ya ada, Pak. Nah, common emitter, emitternya tidak jadi input atau tidak jadi output. Ya, itu common emitter. Saya sekarang mau jelasin tentang common-commonan dulu. Jadi enggak slide by slide gitu ya. Agak-agak meski. Common basis, si basisnya jadi titik bersama. Artinya si basisnya tidak nyambung ke input dan tidak nyambung ke output. Contohnya rangkaian ini. Di rangkaian ini, inputnya, dia tuh si basic, inputnya nyambungnya ke emitter. Ya, ini R-sig-nya, ini R-sig nyambung ke CC1. CC1-nya nyambungnya ke emitter. Input. Outputnya nyambungnya ke kolektor. Ini. Jadi, inputnya ke emitter, outputnya ke kolektor. Basisnya tidak nyambung kemana-mana. Maksudnya tidak nyambung kemana, maksudnya tidak nyambung ke input atau output, gitu ya, maksudnya ya.
bukannya nggak nyambung, ya maksudnya di situ kan jelas basisnya nyambung ke ground, tapi maksudnya basisnya tidak nyambung ke input atau output, atau basisnya jadi titik bersama, titik acuan bersama, atau dia jadi common base. Oke? Sama kan? Nah, satu lagi ada common emitter, common base, dan common collector. Common collector artinya Anda sudah tahu polanya, artinya kolektornya tidak nyambung ke input dan kolektor tidak nyambung ke output. Nah, kayaknya kayak begini si common collector. Inputnya nyambung ke basis, outputnya nyambung ke emitter. Si kolektornya malah nyambung ke PCC, tidak nyambung ke input dan tidak nyambung ke output. Tidak nyambung itu maksudnya kalau dijalar-jalarkan lewat resistor kah, lewat kapasitor kah, lewat apa, itu ujung-ujungnya nyambung ke situ gitu. Ya, contohnya kayak begini lah. Oke, ada pertanyaan? Izin Pak, boleh Ya, bertanya? Eee, saya mau nanya mengenai aplikatifnya kali Pak, mungkin bisa dijawab sekarang atau kalau agak panjang nanti aja Pak. Itu kira-kira pada saat kapan kita pakai common emitter, basis, atau kolektor gitu Pak? oke. Saya jawab sekarang aja. Bentar, stop sharing. Ya, gara-gara bentar ya, apa. Itu ya sebenarnya nah di sini pendahuluan. Aplikasi Windows, bentar, pendahuluan, mana sih pendahuluan? Jadi sebenarnya dulu pernah ada slide-nya gitu ya. Dulu misalnya nih, contoh 5 gitu ya. Saya buru-buru waktu itu. Ya, oke lah, saya salah. Ini ya, eee, contoh 5 dulu pernah lah dikasih tahu ini tentang contoh 5. Cuman sampai contoh 4, contoh 5 gitu ya, pernah ya. Maksudnya pesawat udah, kuliahnya selesai sampai sini aja. Padahal slide-nya belum selesai, masih ada dikit. Ya saya kepo juga dengan slide saya sendiri, bahwa setelah PR biasanya habis tuh slide. Dugaan saya, waktu itu. Ternyata, ini Anda juga ada punya kan slide-nya. Ternyata itu ada prategangan setelah itu. Saya waktu ngejelasin ke kalian itu di slide yang terpisah. Gitu. Padahal mah ternyata ada sedikit penjelasan tentang prategangan. Nah, itu prategangan adalah ini udah saya obrolin gitu ya. Tapi ternyata berikutnya adalah, nah ini ada 3 cara yang umum untuk memberikan arus bias pada transistor atau ada 3 konfigurasi penguat di transistor, yaitu common base, common emitter, dan common collector. Common emitter itu seperti ini, gitu. Emitternya jadi titik ground. Kalau common base, base-nya yang jadi sambung ke ground. Kalau common collector, si kolektornya yang nyambung ke ground. Gitu ya. Jadi yang sebut common itu dia nyambung ke ground. Kan ground itu kan sebenarnya titik cuan tegangan bersama. Segala-gala tuh melihat sebagai segala-gala di apa istilahnya, di dinyatakan sebagai itu berapa besarnya dari ground gitu. Jadi ground itu jadi titik bersamanya. Nah, common collector itu yang paling biasanya digunakan untuk penguat. Sorry, common collector, common emitter. Ini nggak ada tulisannya sini ya. Oke, nah poin 3 teratas itu ya di skip aja dulu ya kira-kira karena mungkin kurang paham. Yang paling umum digunakan sebagai penguat itu common emitter atau dalam kurung common emitter itu yang paling sering digunakan sebagai penguat. Dan lebih lagi,
konfigurasi common emitter adalah konfigurasi yang paling sering direalisasikan di rangkaian BJT manapun. Jadi kalau Anda nemu-nemu rangkaian BJT, itu seringnya yang Anda lihat itu sebenarnya common emitter. Saya bisa bilang 80% atau lebih rangkaian BJT biasanya adalah common emitter. 8% lah, saya berani lah. Kedua yang paling sering dipakai adalah common base. Itu sebenarnya sekitar 15-20% lah common base. Dari semua rangkaian transistor yang pernah ada, itu 15-20%-nya adalah common base. Dan common base biasanya digunakan sebagai saklar. Common base biasanya digunakan di mode saturasi. Common base biasanya menggunakan transistornya di mode saturasi. Nah, satu lagi adalah common collector. Common collector itu sangat jarang digunakan. Common collector biasanya baru dipakai kalau kebutuhan khusus. Kebutuhan khususnya yang mungkin buat kalian tuh nggak kebayang lah. Tapi nanti kalau di elektronika yang agak-agak menengah ke atas, maksudnya menengah ke atas, buat rangkaian-rangkaian yang agak advance gitu, itu barulah mulai membutuhkan yang namanya common collector. Ya mungkin detailnya kenapa common collector itu jarang dipakai, itu karena misalnya begini. Faktor penguatannya buat common collector itu faktor penguatannya kecil. Jadi sebenarnya common collector tidak digunakan untuk menguatkan. Biasanya begitu. Common collector biasanya digunakan untuk namanya memperbesar resistansi output. Ya, apa itu resistansi output? Ya, nanti istilah lain lagi. Nanti itu sebenarnya pertemuan berikutnya. Resistansi input, resistansi output, seperti yang ada di uh, modul praktikum mungkin gitu ya. Itu pertemuan berikutnya deh. Karena sebenarnya sinyal kecil sendiri ini udah lumayan pusing. Kalau mau ditambah sama resistansi input dan output, ya tambah pusing sedikit. Common collector sangat jarang digunakan. Common base itu biasanya buat saklar, buat nyambungin, dan nyambungin arus gitu ya biasanya. Common emitter biasanya buat penguat dan saklar. Jadi kayak misalnya kalau Anda misalnya nanti pernah nyari rangkaian untuk penguat rangkaian supaya microcontroller bisa nyalain relay gitu. Bisa menggerakkan relay, yaitu nanti common emitter. Ya gitu lah kira-kira. Mungkin menjawab, mungkin enggak. Ya nanti kalau ada apa menjawab nggak? Menjawab, Pak, menjawab menjawab. Ya kalau ada pertanyaan berikutnya mungkin nanti setelah sinyal kecilnya agak usai lah. Siap. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Kita kembali lagi ke slide yang tadi. Mana slide yang tadi? Ini ya. Kita balik lagi ke tadi. Ini tadi akhirnya ada common collector. Nah, contoh rangkaian jam berapa? Belum. Sudah jam 10 pas, Pak. 10 lebih. Sekitar 28 menit lagi, Pak. Beberapa. Oke, exact banget sih. Ya udahlah. Iya, iya, iya. Oke. Sekarang kita bahas, mungkin nggak selesai satu slide ini ya. Tapi ya, kita coba. Nah, gini. Kalau rangkaiannya Anda
duga atau ada analisa itu adalah common emitter. Ingat yang analisanya adalah kalau common emitter, artinya si emiternya itu tidak nyambung ke input dan tidak nyambung ke output. Maka sangat patut diduga itu kalau itu adalah common emitter. Oke, kira-kira begitu ya. Kalau common emitter, maka rangkaian pengganti sinyal kecilnya biasanya adalah hybrid P. Untuk common emitter, hampir nggak pernah dipakai hybrid T atau model T. Hampir selalu, nggak saya bilang selalu lah gitu. Tapi saya suka berhati-hati sih ngomong. Jadi takut yang tiba-tiba, tuh Bapak bilang selalu, ternyata nggak selalu kayak begitu. Ya gitulah kira-kira. Hampir selalu kayak hybrid P. Jadi rangkaian yang lengkap ini, kemudian setelah dilakukan analisis ketegangan dan dilakukan analisis sinyal kecil, maka bentuknya jadi kayak begini, rangkaian penggantinya. Nanti ada lah di contoh soalnya. Ini baru preview aja bahwa di common emitter itu biasanya pakai hybrid P. Nah, di sini digambarnya si transistornya, model transistornya lengkap. Ada RP, ada sumber arus GMVBE atau GMVP, dan ada RO. Ya, ini mah cuman ditulis lengkap aja, tapi nanti R-nya ada atau nggak ada dalam perhitungan itu tergantung adanya PA atau enggak, itu misalnya. Jadi mah cuman kalau disuruh nulis penggantinya ya selengkap mungkin gitu. Nah, di sini RB itu, RB tuh ada di situ ya, RB ke ground. Jadi RB-nya situ cuma satu, nggak ada yang paralel. Nah, jadi common emitter itu pakai model hybrid P. Nah, bagaimana ini transformasinya? Ini. Ya, di sini kita mulai dari paling kiri lah. P sinyal, signal. Back sinyal, terusnya ada R signal tetap. Kemudian, bla bla bla, kita lihat. Kalau sinyal kecil, ada di sinyal kecil, si VCC, sumber tegangan DC, yang masih sumber tegangan DC, ya ya biasanya VCC lah. Sumber tegangan DC itu dibikin 0 volt, terus sambung ke ground. Karena VCC nyambung ke ground, maka si RC itu satu kakinya nyambung di kolektor, satu kakinya nyambung ke ground. Jadilah RC itu kayak di sini di bawah. Satu kakinya nyambung ke kolektor, satu kakinya nyambung ke ground. Nah, si RB satu kakinya nyambung ke, sorry, S sinyal, terus si CC1, CC1 itu kan short. Berarti udah sambung aja langsung, hilangin kapasitornya, jadi kabel. Nah, CC1 jadi hilang, jadi kabel. Di sinilah kira-kira CC1. Ya, setelah jadi kabel. Nah, di CC1, ini ada RB. RB itu nyambung ke basis, satu kakinya nyambung ke basis, satu kakinya nyambung ke ground. Dia RB kayak begitu. RC jadi ke situ, RL, sorry, karena CC2 yang ini jadi short, maka si RL ini satu kakinya nyambung ke kolektor, satu kakinya nyambung ke ground. Jadilah seperti ini. Jadi RC dan RL itu sebenarnya bisa digabungin, diparalelin. Gitu ya. Nah, yang lain lagi adalah bahwa di sini, lihat di emitter, yang ada panahnya ini ya, emitter. Emitter ini nyambung ke sumber arus dan nyambung ke kolektor. Sorry, nyambung ke kapasitor ke kolektor. Emitter ini nyambung ke kapasitor CE. Karena sumber arus dibikin 0,
Ya, jadi ground kayak gitu. Setelah dibikin 0, si C ini kan jadi short. Jadi si emiternya itu langsung nyambung ke ground. Jadi gambar di bawah ini si emiternya langsung nyambung ke ground. Begitu. Jadi itulah penjelasan dari rangkaian asal yang komplit kayak begini menjadi model sinyal kecil yang seperti di bawah ini. Ada pertanyaan? Misalnya, Pak, ininya kemana? Hilang gitu misalnya. Apalah pertanyaannya? Nggak ada? Oke. Nah, nah, penguat common base. Penguat common base itu contohnya kayak begini. Nah, rangkaian yang kayak begini, lihat common base artinya, saya ulang lagi, common base itu artinya si basis tidak nyambung ke input ataupun ke output. Si basis tidak nyambung ke input, di mana sini inputnya nyambungnya ke emitter, dan outputnya nyambungnya ke kolektor. Gitu ya, common base. Nah, untuk common base, cocoknya pakai model T. Gitu. Kalau common base, cocoknya pakai model T. Di mana transformasinya adalah begini. Dari phase signal, kita dari mulai phase signal dulu, dari paling kiri biasanya. Phase signal nyambung ke R signal. Nah, jadi tetap ada phase signal, R signal ada. Terus nyambung ke CC1. Nah, karena ini adalah analisis AC atau sinyal kecil, maka si CC1 itu jadi source. Tuh, CC1 hilang, diganti jadi kabel. Oke, sudah. Sumber arus dibikin arusnya jadi nol. Kalau arusnya nol, gitu, sumber arus dibikin arusnya jadi nol. Sumber tegangan dibikin tegangannya jadi nol. Oke, sumber tegangan jadiin nol. Sumber arus yang nol artinya arusnya tidak ada atau nol gitu ya. Sesuatu yang tidak ada arus artinya putus. Oke, jadi sumber arusnya ini karena dibikin nol, jadi udah putus. Hilangkan dari rangkaian, putus. Open sirkuit. Sehingga di sini hilang. Karena nggak nyambung. Nggak ada, putus. Arusnya nol. Arus yang melewati ke bawah itu nol. Jadi seperti tidak ada cabang. Oke. Si transistornya diganti jadi yang dalam biru-biru ini. Karena model T, maka transistornya diganti jadi sumber arus yang sebut saja namanya alpha IE misalnya, dan RE. Oke. Nah, RC menghilang atau berpindah posisi jadi ke bawah karena RC itu kan nyambungnya ke PCC. Tapi karena analisis AC, maka sumber tegangan DC dibikin jadi nol. Artinya nol itu akan tegangan ground. Gitu ya. Sumber tegangan bernilai nol, artinya dia nyambung ke ground. Artinya PCC itu diganti jadi nyambung ke ground. Begitu. Sehingga RC-nya satu kakinya nyambung ke kolektor, satu kakinya nyambung ke ground. Oke, nah. CC2 kapasitor
jadi short, jadi kabel. Short aja, dah hilang di rangkaian ini, jadi kabel doang. RL, ya tetap ada RL, yang RL nyambung ke kolektor. RL nyambung ke kolektor karena si CC2-nya short. RL jadi nyambung kolektor dan nyambung ke ground. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, kita lanjutkan. Common collect. Common collector juga cukup sering dimodelkan sebagai hybrid model T, hybrid T. Nggak entah ini kadang nggak usah salah, nggak usah salah ngomongnya hybrid atau model, yang penting T atau P gitu aja lah. T atau P, entah depannya model kek, entah model depannya hybrid kek, bodo amat ya. Ya, sorry itu sih bodo amat nggak ngomong. Intinya bukan hybrid atau model, yang penting model T atau model P atau model hybrid P atau model hybrid T sama aja lah itu. Ya bagi saya itu nggak esensial nulis hybrid atau nggak hybrid. Pokoknya T atau P. Nah, gitu ya. Carbon collector biasanya pakai model T yang transformasinya kayak begitu. Nah, sekarang yaudah saya nggak usah ngejelasin lah transformasinya karena harusnya Anda sudah paham sekarang. Karena udah 2 kali saya jelasin. Ya, ini cuma ngomongin transformasinya ke situ ya. Nah, si transistornya diganti jadi hybrid T ke model T yang ada RO-nya. RO itu menghubungkan antara kolektor dengan emitter. Nah, gitu ya. Dari mana transformasinya? Ya sebenarnya ini gampang ini, mirip lah. Dari awal jadi akhirnya tuh udah kayak gitu-gitu aja. Ada pertanyaan mungkin? Ada yang nanya kenapa I-nya hilang? I-nya hilang. Sumber arus tetapnya hilang? Ya karena sumber arusnya jadi nol arusnya. Sumber arusnya nol artinya putus. Gitu. Oh, sumber arus nol artinya putus. Tidak ada arus atau nol arusnya adalah putus artinya. Tidak ada tegangan artinya nyambung. PCC tegangannya nol. Jadi nol gitu ya. Kalau analisis AC. Jadi nyambung ke ground. Gitu. Nah, mungkin sekarang jam berapa? Saya, 10.17, 13 menit lagi. oke. Cukup lah satu. Satu rangkaian. Satu rangkaian sebenarnya ada dua. Ada dua, ada tiga ya. Oh banyak satu rangkaiannya. Oke, satu aja lah satu rangkaiannya. Nah, nanti kita lanjutin berikutnya. Atau kalau ternyata enggak waktunya ya saya lanjutin di hari Senin. Misalnya begini, ini rangkaiannya kayak begini. Rangkaiannya kayak begini, dilihat bahwasanya di sini ada VI, V-nya kecil, artinya sinyal kecil itu, artinya input sinyal kecil, VI. Artinya itu bukan sinyal kecil, artinya sinyal AC. Sedangkan VBB itu sinyal besar karena huruf V-nya gede. VBB itu yang 3 volt. VBB 3 volt, V-nya huruf besar, artinya itu sinyal besar atau artinya DC. 3 volt di VBB 3 volt, ada RBB 100 kilo, ada RC 3 kilo. Oke. Nah,
Ingat bahwa prosedurnya untuk menganalisis, oh ini ceritanya diminta berapakah VO dan berapakah faktor penguatan. Soalnya harusnya tulis ya. Faktor penguatan PO atau di tegangan di VC dan berapakah faktor penguatan PO per VI. Ingat, kalau untuk menganalisis sinyal AC, sinyal kecil, itu pertama analisis DC dulu. Pertama analisis DC, baru analisis AC, baru cari PO dan faktor penguatan. Gini, sudah ada samanya. Nah, ini harusnya, ya udahlah, udah ini ya. Gini, rangkaian soalnya untuk analisis DC, karena di sini tidak ada kapasitor, maka tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang dimuat. Untuk analisis DC, gitu ya, karena analisis DC, kapasitor itu jadi open kalau analisis DC. Kalau analisis AC, kapasitor jadi short. Oke. Karena di sini tidak ada kapasitor, maka kapasitornya tidak ada sesuatu yang diopenkan. Oke. Nah, karena ini analisis DC, maka sumber tegangan AC dibikin 0. Karena analisisnya DC. Yang tidak DC dibikin 0. Kalau analisisnya AC, yang tidak AC dibikin 0. Oke, gampang. Ya, bagi saya gampang. Iya, jadi begini. Karena ini analisis DC, sumber tegangan AC itu si VI dibikin jadi 0. Tegangannya jadi 0. Artinya tegangan 0 tuh di short. Iya, di short. Artinya si baterai, sebut saja namanya VBB, langsung nyambung ke RBB, ke resistor di basis. Si VI jadi short, disambung langsung di short. Sehingga rangkaiannya jadi kayak begini. Sehingga menurut analisis DC biasanya, sama, emitter diketahui ground. Karena emitter diketahui ground, maka tegangan di basis diketahui 0,7. Dalam kurung VBE sama dengan 0,7. Kalau emiternya 0, maka basisnya 0,7. Yang ini adalah NPN. Oke. Tegangan di basisnya 0,7 didapat dari tegangan emitter yang 0. Gitu ya. Kemudian arus di basis adalah 0,023 didapat dari beda tegangan 3 volt dikurangi 0,7 dibagi resistansi 100. 3 dikurang 0,7 adalah 2,3. 2,3 dibagi 100, 0,023 miliampere. Nah, gitu. Kalau arus di basis 0,023 dan beta adalah 100, dapat dari mana beta 100? Buat tulisannya beta 100. Yang harus dikolektor adalah 100 dikali 0,023 sama dengan 2,3 miliampere. Kalau arus di kolektor adalah 2,3, maka tegangan di kolektor adalah 10 dikurangi 2,3, 10 volt dikurangi dalam kurung 2,3 dikali 3. 2,3 dikali 3 itu 6,9. 2 dikali 3, nah 3 dikali 3, 9. Jadi 6,9. Oke. 10 dikurangi 6,9 volt adalah 3,1 volt. Nah, tegangan di kolektor adalah 3,1 volt. Oke. Nah, arus di emitter adalah arus di basis ditambah arus di kolektor.
0,023 tambah 2,3 sama dengan 2,323. Nah, gitu ya. Ya udahlah, kemarin pernah nyobain. Jadi ini mah harusnya gampang. Ingat rumus arus, rumus GM, dan segala macamnya gitu ya. Maka dari rangkaian asal untuk analisis AC, rangkaiannya menjadi seperti ini, sebelah kanannya. Di mana si VCC-nya jadi 0 dan VBB-nya jadi 0. Karena analisis AC, maka tegangan DC, yaitu si VCC dan VBB, dua-duanya jadi 0. Jadi berubahnya kayak begitu. Gampang kan? Rangkaian asal, rangkaian analisis AC. Berdasarkan tabel rumus dan parameter-parameter DC yang sudah diketahui sebelumnya, maka bisa dicari RE-nya sekian, GM-nya sekian, RP-nya sekian. Berdasarkan tabel rumus ya. Dan itu kan VT segitu tuh kan. Tadi ngomongnya VT 26, sekarang ngomongnya VT 25. Ya, segitu-segitulah. Mau 26, mau 25, terserah lah. VT dibagi IE-nya adalah segitu. Udah tahu ya IE-nya tadi 2,323. Jadi RE-nya segitu, GM-nya segitu, RP-nya segitu. Kemudian, langkah berikutnya adalah si rangkaian analisa AC-nya diubah lagi si transistornya jadi kayak begini. Karena ini adalah common emitter, di mana emitternya tidak nyambung ke input dan output, ya, maka digunakanlah model P dengan nilai-nilai resistansinya segitu dan sumber arusnya segitu didapat dari hitungan sebelumnya. Gitu ya. Mari kita lihat loop ini. Di loop ini, tegangan VBE di loop ini itu sudah seperti kayak pembagi tegangan, si tegangan VBE itu. Tegangan VBE itu adalah kayak pembagi tegangan, di mana ada dua resistor, gitu ya, resistor 100 kilo dan resistor RP. Dalam posisi ini RP tadi berapa angkanya? RP 1,09 kilo, itu paling bawah. Di loop ini, jadi itu yang terjadi. VBE adalah VI dikali 1,09 per 101,09. Segitu. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nah ya, loop-nya itu ya, yang merah-merah itu. Nah, ada loop yang kedua di sini. Nah, di sini di loop yang kedua, angkanya minus. Kenapa angkanya minus? Gini. PO, beda tegangan di RC adalah PO. Itu kan sebenarnya adalah beda tegangan di RC gitu ya. Gini lah. Lihat loop-nya di sini. Loop-nya itu dari RC ke GMVBE. Gitu. Jadi arus yang mengalir dari atas ke bawah di RC itu berlawanan arah dengan arus yang diciptakan oleh sumber arus GMVBE.
arus yang mengalir di RC dari atas ke bawah itu minusnya GM VBE. Arus yang melewati RC itu adalah minusnya GM VBE karena arusnya itu sama, cuma arahnya aja yang berlawanan. Sama tegangan nyuruhnya dari atas ke bawah ini, sedangkan RC kalau ngikutin arus ini itu dari bawah ke atas. Nah, pokoknya arus yang di RC itu minusnya GM VBE. Tegangan di RC adalah VO yang adalah arus di RC dikali RC. Dalam kurung arus di RC adalah GM VBE, arus di RC adalah minus GM VBE, si RC-nya sendiri RC. Tuh. Minus GM VBE kali RC, di mana GM-nya dari soal sebelumnya, dari penjelasan sebelumnya, GM-nya itu udah dapat angkanya 92. VBE tuh di sebelah 0,011 VI. RC 3. Dikali-kaliin artinya VO sama dengan minus 3,04 VI. Dalam kurung, faktor penguatan VO per VI adalah 3,04 volt per volt. Artinya minus 3,04 ini, kalau inputnya 1, outputnya akan bernilai 3,04 dengan polaritas yang terbalik. Maksudnya begini, ketika tegangannya lagi naik, turun, malah dianya turun naik outputnya. Balik. Cuman arahnya aja, minus itu menunjukkan arahnya yang tadinya positif, jadi negatif. Kalau inputnya positif, outputnya negatif. Kalau inputnya negatif, outputnya positif. Gitu. Cuman polaritasnya yang terbalik. Arahnya yang terbalik. Tapi value-nya, besarnya, itu tetap 3,04. Begitu. Itu contoh analisis AC pertama. Yang sudah sampai segini dulu. Boleh. Ada pertanyaan? Pak. Analisis AC berikutnya di soal bla 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 bla. Dan berikutnya kita lanjutkan. Terus ini, belum juga. Semoga linknya bisa dipakai lagi. Nggak tahu siapa yang nyediain linknya. Terima kasih buat yang nyediain linknya. Siapa nanti akan saya siapkan lagi. Ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, kalau bisa sih ya, Anda baca-bacalah. Ya. Ini kan ini step by step, udah dibikin step by step ya. Cobalah pahami sebelum saya jelasin nanti. Sehingga kalau Anda udah baca gitu, jadi tahu mungkin yang kurang ngertinya di daerah mana. Sehingga bisa lebih efektif nanti kerjanya. Udah nyimpul pertanyaan gitu kira-kira. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kelas online-nya kita sudahi saja. Terima kasih semua atas kehadirannya. Ini perlu di absen nggak sih? Perlu di absen nggak? 23 others gitu. Aduh, susah. Pusing saya.
Gini deh, nggak fair juga. Ya udahlah, karena ini online gitu, ini bonus lah buat kalian. Saya bikin semuanya masuk, gitu ya. Oke? Oke, Pak. Oke, Ya Pak. ya, maksudnya kan ini sebenarnya pengganti dari saya pernah nggak masuk, gitu kan, di suatu hari Rabu. Begitu ya? Ya, kayaknya begitu. Jadi kan, ya it's my fault lah. Karena salah saya, ya Anda seharusnya tidak dirugikan. Jadi beruntunglah Anda nggak masuk pas saya nggak datang gitu kan. Jadi Anda dibilangnya masuk. Dah, itulah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, saya Lip ya. Oke, Pak.